Shalom, selamat pagi sahabat Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam saat teduh pemurnian hati pagi ini. Mari kita mau siapkan hati, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang Kau adakan untuk kami pada hari ini. Kami boleh dimampukan untuk bangun pagi ini, menikmati udara-Mu yang cerah, dan memberikan kami kesempatan hidup satu hari lagi untuk bisa berbuat lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Kami mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu saat ini melalui pujian dan penyembahan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini ya Tuhan. Dengan darah Yesus, Engkau mau memateraikan segala peralatan, jaringan internet, dan ruangan tempat kami berdoa, sehingga kami layak untuk masuk ke hadirat-Mu. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga akhir saat teduh pagi ini. Biarlah Roh-Mu saja yang menaungi kami masing-masing. Beracaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes 3 ayat 16-17 berkata, Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami, tak terselami bagi kami pikiran. Kami mau berterima kasih dan bersyukur punya Allah seperti-Mu. Nyatakanlah pujian ini dengan iman. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kaulah yang layak kami sembah dan muliakan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Hanya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala hal yang mustahil di mata manusia. Engkau yang begitu agung, Engkau yang maha mulia, rela menyelamatkan kami dan menebus dosa-dosa kami. Layakkanlah kami ya Bapa. Ampuni segala dosa-dosa kami. Hanya ini yang dapat kami lakukan untuk membalas pengorbanan-Mu yang sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Benar Bapa, tiada Allah lain selain Engkau yang rela mau mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, dan mau merendahkan dirinya menjadi manusia untuk kami. Saat ini Bapa, kami mau tetap di dalam hadirat-Mu dan mau lebih dalam lagi, lebih mendekat lagi ke dalam hadirat-Mu. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu. Ini kami Bapa, layakkanlah kami. Sembahlah Dia dengan iman-Mu. Nyatakanlah bahwa hanya Dia yang sungguh indah dan layak disembah. Sambutlah Dia. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus,
pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sembahlah Dia. Hanya Dia yang layak kita sembah. Angkat suaramu, nyatakanlah dengan imanmu. Ayarana ye yarayalana. Dia Yesus, sembahlah Dia. Yana yalana ye yarayalana yarayalari. Yalayana hinana yalana yiri, yalayana yalayana yana yana yiri. Yana yana yalayana. Yalayana ina. Yara yala yana yara yala yara yiri yala yana yala yana yara ya ina na izina na yala yana yana yara yala yana yara yala yara yiri yala yana yala yara yara i yala lala izina na yara ya i yala yana ina na yala yala lala yara yara yala na na yara yiri Shalana yara yana 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 yara ini yara bayara 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 bayi siala ina na ya ikina na yala na na ye re yala yana yara yana 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 yeri yara yala ina yala yala yere yana yara yala na na yere yana 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 yara yana ina na yara yala yeri re yala yana na yala yala yana yara yana yana yala yala ina yala yara yala yana yana yala yala yana yara yala yana yala yana yana yana. Mari kita hening di hadapan Tuhan, dengarkan suaranya. Terima kasih Tuhan.
Biarlah pagi ini kami boleh mendengar suara burung berkicau, memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara hati-Mu. Pakailah anak-Mu Kevin, urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi teman-teman yang terkasih dan Kristus. Pada pagi hari ini, firman dan renungan diambil dari kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumah, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Permenungan saya pada pagi hari ini saya ambil dari Yohanes 6 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan ayatnya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit.
Sekarang saya akan merefleksikan hasil permenungan saya. Mengapa orang berbondong-bondong mengikuti Yesus? Saya membaca dari kitab Amsal, bab 1 ayat 23 Berpalinglah kamu kepada teguran. Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Sejak Yesus menyembuhkan orang sakit di Galilea, ia diikuti oleh banyak orang yang melakukan kesembuhan banyak. Yesus juga mengajarkan kepada mereka yang mencarinya sabda hidup seperti khotbah di bukit. Apakah yang mereka lihat dalam diri Yesus? Yesus adalah sosok yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Sejak Yohanes Pembaptis menunjuk pada Yesus sebagai anak domba Allah, ini dapat diketahui dari Lukas 3 ayat 16. Bunyinya, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan pada Yohanes 1 ayat 29 yang berbunyi, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus dipandang sebagai guru bagi murid-muridnya. Yang pertama, yaitu Petrus dan Andreas. Ia juga mengajak Yakobus dan Yohanes, anak Zebedius, menjadi murid-murid. Mengapa Yesus sanggup melakukan mujizat yang tidak dapat dilakukan oleh nabi-nabi sebelum dia? Dalam Injil Yohanes 5 ayat 19 bunyinya, Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Yesus taat pada Bapanya, karena ia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Bapanya. Untuk itu ia melakukan banyak mukjizat. Banyak orang percaya dan bertobat karena perkataan Yesus yang penuh roh dan hidup. Ia menghembuskan kepada mereka nafas kehidupan. Dalam kebijaksanaan 1 ayat 5 berbunyi, sebab kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia. Yesus mengasihi semua orang yang datang kepadanya dan orang-orang yang memohon ampun pertolongannya. Seperti dalam Mazmur 6 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Sekalipun kita manusia hina, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang mari kita berdoa, doa penutup. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk santapan rohani firman Tuhan yang Kau taburkan dalam jiwa kami. Kami memohon berkat dan rahmat untuk pagi hari ini. Rahmat kasih untuk membagikannya kepada sesama. Kami juga berterima kasih pula untuk nafas hidup yang Kau hembuskan pada hari ini, pada pagi hari ini. Engkau mencurahkan kuasa-Mu atas hidup kami. Engkau tetap setia dalam menyertai kami, dan Engkau tetap menjadikan kami sebagai milik. Bapa, kami mau turut mendoakan kegiatan kami pada hari ini, yaitu acara kami di malam nanti, Ponsel hari Jumat. Semoga acara kami dapat berjalan dengan lancar.
Bapa, kami juga mohon, kuduskanlah kami, sucikan dan tahirkan kami, untuk kami dapat melayani. Ini semua kami mohon lewat pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekarang mari kita doakan doa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hatimu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Ya, 1, 2, 3. Satu halaman lagi, 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.